Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak sekalian kelas 7? Semoga senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Video kemarin sudah kalian simak tentang bab pertama mata pelajaran prakarya kelas 7. Kali ini pada video bagian yang kedua juga akan disampaikan materi lanjutan dari kemarin. Seperti apa materinya? Siapkan buku dan alat tulis kalian dan simak terus penjelasan di video berikut ini. Ya, ini kemarin kita sudah mempelajari pada video yang pertama tentang kerajinan serat ya. Ada pengertian serat alam, kemudian contoh-contoh serat alam, dan karakteristik dari macam-macam serat. Kita lanjutkan untuk subbab yang ketiga, yaitu pengolahan bahan serat. Pengolahan bahan serat di sini yang saya contohkan pertama adalah urutan atau tata cara untuk mengolah batang eceng gondok. Eceng gondok termasuk bahan serat alam kasar yang menggunakan batangnya untuk dimanfaatkan, biasanya tumbuh di rawa-rawa. Urutan prosesnya adalah yang pertama, memisahkan antara batang dan daun eceng gondok. Tentunya dipanen dahulu tumbuhan eceng gondok yang terdapat di rawa-rawa itu. Kemudian dikeringkan batangnya, dijemur bisa, diterik matahari, atau mungkin menggunakan mesin pengering bisa, atau oven biasanya. Kemudian dilanjutkan dengan menganyam, dalam artian dia biasanya dibuat seperti tali terlebih dahulu, sebelum dianyam. Lalu setelah dianyam atau batang kering itu sudah dianyam, dibentuklah eceng gondok tersebut menjadi benda-benda kerajinan seperti tas, contohnya di sini ya. Contoh produk hasil akhirnya adalah tas. Taplak meja juga bisa, dompet juga bisa ya. Itu untuk pengolahan bahan serat yang pertama, yaitu pengolahan batang eceng gondok. Kita lanjutkan contoh yang kedua. Ini merupakan urutan pengolahan serat kapas ya, dari bahan kapas atau serat masih dari tumbuh-tumbuhan yang dia termasuk dalam golongan serat halus. Urutannya adalah yang pertama, dari bunga kapas ini dipanen ya, dikumpulkan. Setelah dia kering, bunganya mekar ya, dari biji terlebih dahulu, tumbuhannya itu kan berbiji, kemudian biji itu mekar menjadi bunga kapas seperti ini, lalu dipintal ya. Dipintal itu dibuat benang ya, dengan mesin pemintal ini seperti ini. Untuk lebih jelasnya mungkin kamu bisa nanti lihat-lihat videonya di YouTube, banyak ya proses pemintalan kapas seperti apa. Dia dipintal untuk kemudian dijadikan benang. Setelah dia jadikan benang, kemudian benang itu ditenun supaya dia menjadi kain lembaran. Ditenun prosesnya bisa bermacam-macam, bisa dengan menenun manual ya, atau menggunakan mesin. Menggunakan mesin itu biasanya di pabrik-pabrik besar sudah menggunakan mesin. Kalau dengan cara tradisional dia menenunnya masih menggunakan teknik-teknik yang tradisional, seperti tenun ikat ya, ulos atau cukit ya. Kemudian setelah menjadi kain tenun, kain lembaran ya, ini baru dibuat pola baju. Kalau di sini tidak harus baju, misalkan nanti kalian mau membuat taplak, mau membuat sarung bantal, nah itu dibuat polanya terlebih dahulu di atas kainnya. Kemudian setelah itu dijahit lalu jadilah produk benda kerajinan sesuai yang diinginkan. Bisa baju, taplak meja ya, mungkin macam-macam ya. Itu tentang pengolahan serat kapas. Kita lanjutkan contoh pengolahan yang lain. Nah, ini adalah urutan pengolahan serat stapel atau wool. Dimulai dengan mencukur bulu dombanya. Biasanya dombanya ini dia tidak perlu disembelih ya, karena cuma ingin dicukur saja. Jadi diambil bulunya saja menggunakan alat cukur. Kemudian langkah yang kedua adalah disortir atau dipilih bulu mana yang layak untuk dijadikan nanti
benang atau yang tidak layak itu dipisahkan. Lalu bulu ini dicuci dengan air dan cairan kimia supaya dia bersih dan putih. Setelah dicuci baru dia dikeringkan. Bulu-bulu ini dikeringkan. Kemudian setelah kering baru dia dipintal menjadi benang. Nah, setelah menjadi benang ini masih ada kelanjutannya, biasanya dia macam-macam, apakah dia akan disulam ya, apakah dia akan menggunakan mesin untuk dijadikan kain lembaran juga bisa. Itu tentang sedikit gambaran pengolahan serat stapel atau wol. Kita lanjutkan. Nah, ini untuk contoh proyek kerajinan serat yang mungkin nanti kalian bisa jadikan inspirasi ketika nanti ada tugas untuk membuat kerajinan dari bahan serat. Ini adalah contoh kerajinan serat dari eceng gondok. Bisa dibuat tas, itu kemudian bisa dibuat sandal ya, taplak atau lepek biasanya ya, atau benda-benda yang lain, misalkan tikar ya, dompet dan lain-lain. Contoh proyek kerajinan serat yang lain ini adalah serat yang dari batang kayu. Serat dari batang kayu ini bisa kalian temui ya dengan mudah. Tidak harus kalian memanen sendiri kayunya, tapi bisa juga kalian menggunakan yang sudah ada, produk-produk yang sudah ada. Ini produk dasarnya yang dicontohkan di sini adalah menggunakan stick ice cream. Ini sangat banyak terdapat di tempat kalian ya untuk stick ice cream ini. Iya, tadi mati lampu ya, dimaklumi, nggak apa-apa. Kita lanjutkan lagi. Ini macam-macam kerajinan dari stick es krim. Kalian bisa berkreasi sedemikian rupa, bisa membuat tempat pensil, lampu belajar, miniatur rumah dan lain-lain. Ini bahan-bahan dan alatnya cukup mudah, biasanya cukup menggunakan cutter dan lem fox ya, atau lem kayu juga bisa, atau lem yang berwarna kuning itu bisa. Kita lanjutkan. Itu demikian penjelasan tentang proses pengolahan serat dari bahan alam dan contoh-contoh kerajinan dari bahan alam. Selanjutnya tugas yang harus kalian kerjakan adalah ini kemarin kalian untuk tugas yang pertama adalah meresum ya video part 1 dan 2. Silahkan kalian resum di buku catatan supaya nanti mudah untuk mempelajarinya kembali. Baik itu video yang part 1 maupun yang kedua ini. Kemudian tugas yang berikutnya untuk minggu depan adalah kalian membuat benda kerajinan menggunakan bahan dasar stick ice cream ya. Tadi kan mudah ya didapatkan. Kalian bisa beli di toko-toko ATK biasanya ada, atau di minimarket atau supermarket ada. Dan ini untuk prosesnya pembuatan kerajinan ini waktunya nanti akan disampaikan secara mendetail melalui grup WA. Kemudian yang tugas terakhir adalah kalian mengerjakan lembar evaluasi siswa pada link Google Form yang di-share oleh guru. Nanti Bapak akan men-share link evaluasi siswa yang nanti akan kalian kerjakan. Nah, demikian video penjelasan tentang materi pertama di mata pelajaran prakarya kelas 7. Sudah paham atau belum? Semoga sudah paham ya. Seperti biasa, kalau belum paham, kalian bisa tanyakan langsung ke saya melalui WhatsApp. Jika nanti ada tugas atau hal-hal lain, silakan segera dikerjakan sesuai dengan petunjuk yang sudah ada. Kerjakan dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Sekian, jaga selalu kondisi tubuh kalian dengan makan makanan bergizi, olahraga, dan cuci tangan. Apalagi sebelum makan. Sebelum makan kamu harus cuci tangan, termasuk kalau mau makan ayam goyeng. Dan gunakan masker jika mau bepergian. Semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.